Cerita kali ini saya beri judul Perempuan Mandi Malam, episode Sumur Tua Part 1. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel. Ceritanya begini. Dulu daerah tempat tinggalku masih dibilang perkampungan atau pedesaan. Karena waktu pertama sekali kami pindah dan menetap di sana, daerah itu belum begitu ramai dibanding sekarang. Jalan di desa kami itu masih tanah yang bercampur bebatuan, belum aspal sama sekali. Sementara kehidupan di kota juga belum begitu ramai dan belum begitu rapi seperti sekarang ini. Desa tempat tinggal kami itu berjarak 500 meter dari kota. Kebetulan daerah tempat tinggalku masih dinamai gang, bukan jalan seperti saat ini. Waktu pertama sekali kami mulai pindah sekitar tahun 1982. Kami masih tinggal bersama nenek. Jadi kami masih dalam satu rumah. Sampai akhirnya kami membangun rumah kecil-kecilan samping rumah nenek. Karena memang ada warisan tanah dari kakek kami untuk ayahku. Ayahku anak paling besar di keluarganya, sehingga ayahku bebas menentukan di lokasi mana akan membangun rumah. Dan akhirnya kami memutuskan untuk membangun rumah tepat di samping rumah nenek kami. Di desa kami waktu itu hanya ada beberapa rumah saja. Hanya rumah nenekku dan juga beberapa tetangga yang memang masih dalam lingkungan keluarga. Kakek kami termasuk orang yang dikenal di desa itu, karena kakek kami merupakan tuan tanah yang memiliki tanah paling luas di desa itu. Desa kami begitu asri. Masih banyak pepohonan yang besar di belakang dan di depan rumah kami. Masih ada kolam ikan, sawah, rawa-rawa, dan juga pohon-pohon sagu. Banyak juga pohon karet di sana. Karena kakek kami mata pencariannya berkebun dan menyadap getah pohon karet. Suasana pedesaan di desaku masih begitu kental waktu itu. Kicau burung dan suara binatang malam setiap hari kami dengarkan, menambah keasrian desaku kala itu. Rumah kami berada di paling ujung desa. Ada 3 sumber mata air di tanah milik kakekku. Satu di depan rumahku berjarak 20 meter, di belakang rumahku berjarak 25 meter, dan satu lagi di daerah ujung tanah milik kakekku berjarak 100 meter dari rumah kami. Dan lokasinya berada di daerah hutan kecil di ujung ladang. Sumber mata air yang berada 20 meter dari depan rumahku hampir bisa dibilang seperti sumur. Karena air yang mengumpul berbentuk bulat di sela-sela pohon rumbia. Airnya jernih, tidak berbau, walaupun seperti ada lumpur di dasar sumur itu. Kondisi sumur tidak dalam, hanya sekitar 1 meter dari dasar tempat kita berdiri. Karena air sampai melimpah keluar sumur. Jadi kalau kita hendak mandi, cukup dengan duduk saja di pinggir sumur yang memang sudah diberi alas beberapa papan.
Kita cukup menciduk airnya dengan gayung saja. Sumur itu dikelilingi pohon rumbia. Beberapa pohon besar berada di sekeliling sumur, juga bahkan sampai menuju rumahku. Di sumur itu sesekali muncul kura-kura berwarna hijau. Dia sewaktu-waktu naik ke atas papan tempat mandi. Dan apabila ada orang yang akan mengambil air, dia langsung masuk ke dalam sumur. Dan tidak tahu kemana pergi kura-kura hijau itu, hampir tidak meninggalkan jejak. Suatu sore menjelang maghrib, aku masih bermain di depan rumah. Aku mendengar ada orang yang sedang mandi di sumur itu. Suaranya begitu jelas terdengar. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh saat itu. Aku hanya berpikir bahwa memang ada orang mandi saja. Mungkin saja orang dari kampung sebelah. Siapa ya yang sedang mandi? Apa ada orang dari kampung sebelah yang numpang mandi? Tapi apa iya? Sementara di sebelah sumur itu kan semak yang tinggi. Mana mungkin ada orang yang bisa menembus semak-semak itu? Sedangkan jalan satu-satunya cuma jalan yang ada di depan rumahku. Yang pasti bukan di antara kami yang mandi di sumur itu, pikirku dalam hati. Ya sudahlah, mungkin saja memang orang dari kampung sebelah yang menumpang mandi, pikirku lagi tanpa menaruh curiga sedikitpun. Malam pun menjelang. Kami bersantai di depan rumah bersama ayah dan ibuku serta ketiga saudaraku dengan diterangi lampu minyak yang kami miliki. Karena waktu itu kami belum memasang listrik. Kami hanya mengambil arus dari rumah nenek hanya untuk televisi di siang hari. Kami berbincang-bincang dalam kesunyian malam. Tiba-tiba terdengar oleh kami suara orang seperti sedang ngobrol dari arah hutan kecil dekat sumur itu. Ayah, itu siapa? Seperti ada orang. Suaranya dari arah sana, kataku sambil menunjuk arah semak-semak dekat sumur itu. Iya, seperti ada orang berbincang-bincang. Kan tidak ada orang lewat sini dari semenjak kita berada di sini, kata kakakku. Sudah, biar saja, kata ayahku. Ayahku yang tahu persis daerah di desa kami berusaha tidak bercerita apa-apa dan berusaha menenangkan kami bahwa itu hanya perasaan kami saja. Kami pun akhirnya tidak ambil pusing tentang kejadian malam itu. Keesokan harinya, temanku datang ke rumah. Dia mengajakku main di depan rumah. Kami ada 3 orang. Selesai sholat maghrib, kami main kembali di depan rumah. Kejadian itu terulang lagi. Kami mendengar suara ada orang yang sedang mandi di sumur itu. Temanku yang belum mengerti bahwa kejadian itu sedang terjadi sudah pasti heran dan bertanya-tanya. Siapa yang lagi mandi itu ya, Ar? Tanya Herman, temanku. Yang pasti orang lah. Mana pula hantu? Jawabku. Iya, orang. Tapi kan dari tadi kita di sini tidak ada orang yang lewat. Jawab Toto. Iya benar. Bagaimana kalau kita lihat saja? Siapa tahu bukan orang. Jawab Herman. Ah, ngaco kalian. Mana pula ada hantu mandi bersuara. Aku mencoba menutupi kejadian itu. Benar, kita lihat-lihat saja. Jawab Tomo. Ya sudah, kalau tidak percaya, ayo kita lihat. Jawabku. Dengan kondisi gelap, kami bertiga memberanikan diri untuk mengintip siapa yang sedang mandi. Untung saja malam itu terang bulan. Jadi cahaya bulan sangat membantu menerangi di lokasi sumur itu. Apalagi
pagi, cahaya bulan langsung menerangi lokasi sumur. Karena di atas sumur tidak ada ranting-ranting pohon sedikit pun. Kami mengendap-endap dari balik sumur sampai hampir mendekati sumur, hanya berjarak 3 meter. Suara air yang tumpah menyirami tubuh masih jelas terdengar, apalagi dengan jarak kami yang sangat dekat. Jelas mata kami melihat ke arah sumur itu. Kami sangat terkejut sejadi-jadinya dengan suara air yang jatuh seperti orang yang sedang menyiram tubuh. Sangat begitu jelas. Tapi kami tidak melihat satu orang pun di sumur itu sedang mandi. Hah? Kami bertiga terpelongo. Kenapa tidak ada orang yang mandi? Padahal masih terdengar orang menyiram tubuh, kata Tono sambil melotot ke arah kami berdua. Iya, tidak ada orang sama sekali, jawab Herman. Jadi yang mandi siapa? Kataku. Kami langsung lari naik ke atas ke arah rumahku, karena memang lokasi sumur agak rendahan dari rumahku. Sampai di rumahku, ayah, panggilku. Ada apa? Kok kalian seperti dikejar hantu? Tanya ayahku. Iya ayah, kami baru saja mengintip siapa yang sedang mandi malam-malam begini. Karena dari tadi tidak ada satu orang pun jalan lewat dari sini, jawab. Sudah ayah bilang, jangan ambil pusing. Kejadian itu sudah sering terjadi sejak ayah kecil. Yang penting dia tidak mengganggu kita, jawab ayahku. Kami kan penasaran ya, habis setiap hari ada saja suara orang mandi di sumur itu, jawab. Begini ceritanya, kalau kalian penasaran. Jadi di sumur itu ada sosok wanita memakai baju hijau seperti seorang putri. Dia sering mandi, kadang menjelang maghrib, kadang malam hari, bahkan kadang menjelang subuh. Nah, kami berpikiran wanita itu adalah jelmaan kura-kura warna hijau yang ada di dalam sumur itu. Makanya, jika ada orang yang akan mencari keberadaan kura-kura itu, pasti tidak akan menemukannya kemana kura-kura itu hilang. Jadi selama sosok itu tidak mengganggu kita, ya sudah, biarkan saja, cerita ayahku. Kami bertiga mengangguk-anggukkan kepala sambil saling pandang. Beberapa waktu berlalu, ayahku yang memang orangnya gila harta dan gila uang, dia penasaran dengan kura-kura yang ada di dalam sumur itu. Dia berharap bahwa kura-kura itu bisa dijualnya dengan harga fantastis. Dengan alibi, dia akan memperbaiki sumur itu dengan cara diberi tembok keliling sumur. Dia kura sumur dengan beberapa anggotanya. Dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan mereka mengosongkan air yang ada di dalam sumur. Apa yang terjadi? Air sumur menjadi bau, lumpur dan busuk. Air menjadi keruh. Tapi tak satu pun ada binatang di dalam sumur itu, bahkan seekor kura-kura pun. Sumur menjadi bau dan keruh sehingga tidak bisa dipakai lagi. Sampai akhirnya tanah lokasi sumur dibeli orang lain dan dibangun sebuah rumah. Dan sangat mengerikan, tepat di bekas sumur itu sekarang dibuat dapur oleh si pemilik rumah. Dan sering ada penampakan wanita duduk di atas dapur. Kita ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.